Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita coba untuk memulai mengerjakan soal pelatihan PTK untuk poin 2.1 dan poin 2.2. Soal pertama, Pak Ahmad, seorang guru MI, mengalami kegelisahan saat menghadapi peserta didik yang telah lama tidak belajar tatap muka langsung. Peserta tidak semangat belajar, malas-malasan melakukan aktivitas di kelas, dan banyak yang tidak mau mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal ini berdampak pada prestasi belajar yang menurun. Beliau berencana memberikan model pembelajaran penugasan untuk mengembalikan semangat belajar peserta didiknya. Judul yang tepat untuk PTK Pak Ahmad adalah D. Peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa melalui project based learning pada materi jenis-jenis tanah semester genap di MI Raudhatul Jannah tahun 2021-2022. Baik, kita lanjutkan pada soal yang nomor 2. Sasaran PTK di madrasah adalah titik-titik. Jawabannya D. Guru, peserta didik, kolaborator, dan lingkungan. Kita lanjut pada soal nomor 3. Berikut ini aktivitas pada siklus perencanaan PTK. Jawabannya adalah C. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menyusun LKPD, mengembangkan instrumen evaluasi, menyusun instrumen observasi. Oke, kita lanjut pada soal nomor 4. Salah satu alasan mengapa PTK lebih dipilih guru adalah, jawabannya D. Guru tidak perlu keluar kelas untuk meneliti. Dan kemudian soal nomor 5. Salah satu tujuan penelitian tindakan kelas adalah A. Jawabannya A. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Bagaimana hasilnya? Kita coba klik selesai ujian. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Jawabannya masih 80 ya. Mungkin bisa kita ulangi lagi. Oke. Oke, kita mulai lagi. Teman-teman menjawab soal yang berikutnya. Instrumen hasil tindakan dapat berupa soal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan dan dapat dilaksanakan melalui ulangan harian, post-test, atau rubrik penugasan. Instrumen ini dilakukan oleh guru yang bersangkutan adalah untuk mengukur keberhasilan tindakan. Lanjut soal nomor 2. Kegiatan observasi tindakan menggunakan instrumen pengamatan yang mencakup 3 instrumen, yang diantaranya untuk mengamati kondisi kelas yang diamati oleh guru yang bersangkutan. Pengamatan kondisi kelas mencakup beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. A. Keaktifan siswa.
penugasan suasana belajar siswa? Jawabannya. Soal nomor 3. Upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi dan atau tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil dituntaskan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan, disebut refleksi. Lanjut nomor 4. Pelaksanaan pengamatan atau observasi tindakan. Ada beberapa hal yang wajib dicatat, yaitu proses dari tindakan, efek-efek tindakan, lingkungan dan hambatan yang muncul. Soal yang nomor 5. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan penelitian untuk mengatasi permasalahan atau perbaikan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang sistematis, yaitu A. Merencanakan, melaksanakan tindakan, observasi, dan refleksi. Saya kira demikian jawabannya. Kita coba hasilnya. Selesai ujian. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah dapat skor 100. Kita lanjut untuk soal-soal berikutnya. Oke. Oke, kita lanjutkan mengerjakan soal yang berikutnya. Soal nomor 1. Rumusan masalah berikut yang paling tepat adalah C. Apakah dengan model STAT dapat meningkatkan keterampilan praktikum, kecepatan reaksi, mapel kimia bagi siswa kelas 9 MAN 2 Serang, Banten tahun 2021-2022. Lanjut soal nomor 2. Data yang tidak diperlukan dalam pengumpulan sumber data PTK adalah B. Aktivitas siswa dalam berdiskusi. Lanjut soal nomor 3. Seminar PTK guru minimal dihadiri 15 orang dari 3 madrasah yang berbeda. Berikut yang bukan termasuk persyaratan yang diajukan sebagai kelengkapan seminar untuk kenaikan pangkat guru adalah, saya jawab C. SK panitia seminar dan akomodasi atau konsumsi. Lanjut soal nomor 4. Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan siklus tindakan adalah, saya jawab E. Memilih kompetensi dasar atau KD yang memiliki materi atau sumber atau submateri dengan pertemuan minimal 4 kali. Soal yang terakhir, soal nomor 5. Penyusunan latar belakang yang tepat, maka yang tidak perlu didukung oleh hal-hal berikut adalah, saya jawab E. Kasus. Oke, kita lihat hasilnya. Selesai ujian. Apakah saya yakin? Ya, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, skor Anda 100. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Oke, kita lanjut mengerjakan soal yang berikutnya. Soal nomor 1.
Dalam proses pembelajaran siklus 1 PTK, seorang observer melihat bahwa siswa paham terhadap konsep yang dijelaskan guru, tetapi selalu kesulitan jika dikaitkan dengan pengetahuan atau materi yang mendasari konsep tersebut. Kemungkinan perbaikan yang bisa dilakukan adalah B. Menguatkan kembali pengetahuan prasyarat sesuai kebutuhan. Lanjut nomor 2. Hal-hal yang dilakukan kolaborator saat refleksi adalah A. Mengkritisi kelemahan guru dalam mengajar. Lanjut soal nomor 3. Aspek yang tidak dipertimbangkan dalam perbaikan pembelajaran pada kelas PTK adalah B. Masukan dari siswa. Soal nomor 4. Tugas utama seorang kolaborator dalam PTK adalah D. Mengamati keseluruhan aspek dalam pembelajaran untuk dasar perbaikan pembelajaran berikutnya. Soal nomor 5. Selain sebagai pengajar, guru juga memiliki peran sebagai peneliti dalam pembelajaran. Hal ini mengundang makna D. Guru harus mampu melakukan serangkaian prosedur ilmiah dalam proses evaluasi pembelajaran. Kita cek selesai ujian. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Alhamdulillah, skor Anda 100. Mari kita lanjutkan. Oke. Baiklah teman-teman, mari kita jawab kembali soal yang terakhir ya. Soal nomor 1. Teknis analisis data kuantitatif dalam penelitian tindakan kelas dapat dilakukan dengan menggunakan cara C. Modus, median, rata, dan persentase. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Pengolahan data hasil wawancara. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar adalah B. Pengolahan data hasil wawancara dari 6 orang responden dengan 4 komponen dan 14 butir panduan wawancara. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan diagram di bawah ini. Nilai hasil belajar, bla 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 bla. Berdasarkan diagram di atas, data hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Saya jawab C. Rata-rata peningkatan nilai siswa sebesar 25. Lanjut soal nomor 4. Proses pengelompokan melihat keterkaitan, membuat perbandingan persamaan perbedaan data, dan membuat model data sehingga menemukan informasi yang bermanfaat yang dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap sebuah penelitian merupakan pengertian. Saya jawab D. Pengertian analisis data hasil penelitian. Lanjut soal yang terakhir, soal nomor 5. Berdasarkan jenis data, data hasil PTK dapat diolah dengan menggunakan 2 teknik, yaitu teknik pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Demikian jawaban yang sudah saya berikan. Bagaimana hasilnya? Kita klik selesai ujian. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah, lega rasanya dada melihat hasil yang memuaskan di angan-angan saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
Oke teman-teman, ternyata belum terakhir ya. Masih ada lagi pertanyaan. Oke, saya lanjut. Soal nomor 1. Unsur hasil penelitian dan pembahasan dalam laporan hasil penelitian diantaranya adalah, saya jawab D, deskripsi umum. Soal nomor 2. Unsur pendahuluan dalam laporan hasil penelitian diantaranya adalah, saya jawab rumusan masalah. D, rumusan masalah. Soal nomor 3. Unsur kajian teori dalam laporan hasil penelitian diantaranya adalah, saya jawab C, kerangka berpikir. Soal nomor 4. Laporan hasil penelitian tindakan kelas dapat disajikan dalam bentuk kecuali A, saya jawab majalah. Lalu soal nomor 5. Di bawah ini yang termasuk bagian isi pada laporan hasil penelitian adalah sebagai berikut. Saya jawab D, identifikasi masalah. Oke, bagaimana hasilnya? Kita klik selesai ujian. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah, skor Anda 100 lagi. Terima kasih.